Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ramadina Slaviana, NIM 193141008, Prodi PGMI 6E. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching tanpa siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 semester 1 dengan materi pembelajaran yaitu buku bacaan Qalqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, silahkan ketua kelas dipimpin berdoa ya. Baiklah, Dimas silahkan pimpin berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nanti untuk yang namanya ibu sebut, silahkan angkat tangan dan katakan hadir. Bagaimana? Bisa dimengerti? Baik, ibu mulai ya. Nesa, ya hadir. Iwan, hadir. Lutfi, bagaimana? Oh, tidak masuk ya? Baiklah. Ada yang tahu Lutfi kemana? Sakit? Baiklah. Indra, Amel, Sinta, Putri, Ihsan, Isna, Muiz, Baim. Baiklah anak-anak, alhamdulillah dari beberapa siswa hanya ada satu teman kalian yang tidak hadir dikarenakan sakit. Nah, kita doakan ya, semoga teman kalian yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, kita akan belajar apa? Bagaimana? Ada atau tidak? Belum tahu semua ya? Baiklah anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian dari Qalqalah. Nah, sebelum itu silahkan kalian buka buku paket Al-Quran Hadis halaman 49. Ayo dibuka dulu ya. Bagaimana? Sudah dibuka? Baiklah. Nah, sembari ibu menjelaskan, silahkan kalian simak di buku juga ya. Nah, pengertian dari Qalqalah. Apa sih pengertian dari Qalqalah itu? Qalqalah secara bahasa berarti gerak. Adapun secara istilah, Qalqalah berarti bunyi huruf yang memantul apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Nah, sampai sini sudah paham? Baiklah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa saja sih huruf-huruf dari Qalqalah itu? Nah, huruf-huruf dari Qalqalah itu ada 5. Yang pertama yaitu ba. Yang kedua yaitu huruf jim. Yang ketiga huruf dal. Dan yang keempat yaitu huruf
to, dan yang terakhir yaitu huruf qaf. Nah, untuk lebih singkatnya atau lebih supaya kalian lebih bisa cepat menghafal, Ibu punya rumus nih untuk menghafalnya, yaitu baju di toko, merupakan singkatan dari ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, adapun jenis-jenis dari qalqalah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama qalqalah sughra dan yang kedua yaitu qalqalah kubra. Nah, yang pertama tadi qalqalah sughra. Apa sih Bu pengertian dari qalqalah sughra itu? Qalqalah sughra adalah huruf qalqalah yang berbaris mati, tapi tidak terdapat qalqalah pada huruf tersebut. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan kurang mengeraskan huruf qalqalahnya. Nah, yang kedua yaitu qalqalah kubra. Qalqalah kubra yaitu huruf qalqalah yang berbaris hidup, dimatikan karena waqaf. Cara membacanya yaitu dengan mengeraskan huruf qalqalahnya. Nah, sampai sini sudah paham? Bagaimana? Ada yang masih bingung? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, dari sini jadi perbedaannya bisa dilihat dari cara membacanya. Qalqalah sughra cara membacanya adalah dengan kurang mengeraskan huruf qalqalahnya. Sedangkan qalqalah kubra cara membacanya yaitu dengan mengeraskan qalqalahnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh kepada kalian serta akan mempraktekkan bagaimana sih cara membaca huruf bacaan qalqalah dengan benar sesuai dengan hukum bacaan qalqalah. Silahkan disimak ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di akhir pembelajaran. Nah, contoh yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid walam yulad. Nah, pada ayat ini terdapat huruf dal, maka disebut sebagai hukum bacaan qalqalah sughra. Nah, contoh yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Lahab ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Pada ayat ini terdapat huruf ba, maka ayat ini disebut sebagai hukum bacaan sughra. Nah, yang kedua yaitu contoh bacaan qalqalah kubra. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillah. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, contoh yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Falaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, pada ayat ini terdapat huruf qalqalah yaitu berupa huruf qaf. Nah, contoh yang ketiga terdapat dalam Quran surah At-Tariq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Nah, pada ayat ini juga sama seperti surah Al-Falaq tadi, yaitu terdapat huruf qaf pada ayat ini. Nah, sampai sini sudah paham? Ada yang masih bingung? Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan terkait dengan materi pembelajaran? Baiklah, sudah paham semua? Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu minta kepada kalian secara individu untuk mencari satu saja contoh dari hukum bacaan sughra atau kubra. Nah, kalian memilih salah satu saja ya, mau memilih
yang hukum bacaan sughro atau yang hukum bacaan kubro? Baiklah, Ibu beri waktu kalian 5 menit, dimulai dari sekarang. Nanti kalau waktunya sudah habis, silahkan salah satu dari kalian atau Ibu nanti akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyebutkan contoh dari hukum bacaan sughro maupun hukum bacaan kubro. Silahkan. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah? Ayo, siapa yang berani membacakan contoh dari hukum bacaan sughro atau kubro? Angkat tangan. Bagaimana? Ada yang berani mempraktikkan? Baiklah. Bagus, silahkan kamu baca ya. Hasil dari kamu tadi mencari contoh hukum bacaan sughro atau kubro yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Kamu memilih yang mana? Contoh hukum bacaan kubro atau yang sughro? Oh baiklah, yang sughro, silahkan. Yang lain silahkan didengarkan ya. Benar sekali, beri tepukan yang meriah untuk teman kita yang sudah berhasil menjawab dengan benar. Nah, itu tadi ya materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akhiri, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Siapa yang mau bertanya angkat tangan? Ada atau tidak? Bagaimana? Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita telah belajar tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, hukum bacaan qalqalah itu apa sih? Qalqalah secara bahasa artinya gerak, adapun secara istilah berarti bunyi huruf yang memantul apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Nah, adapun huruf-huruf qalqalah itu terdiri dari 5 jenis huruf, yaitu yang pertama huruf ba, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, dan yang keempat huruf to, dan yang terakhir yaitu huruf qaf. Nah, adapun jenis-jenis dari qalqalah yaitu ada 2. Yang pertama yaitu qalqalah sughro dan yang kedua yaitu qalqalah kubro. Nah, itu tadi ya anak-anak kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua dari kelas ini untuk memimpin berdoa. Silahkan. Baiklah, Dimas silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi praktek micro teaching dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.